Halo, Ya, silakan Kak. Mbak. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Ya Kak, aku kan ini aku cuma mau nanya ini aja Kak. Ya, Bagaimana pandangan Kakak lah sebagai seorang Kristen dan agama lain gitu yang tidak ya sama dengan Kristen. Bagaimana pandangan Kakak tentang kami yang non Kristen gitu Kak? Itu aja sih Kak. oke ya. Kamu mute dulu ya, biar sayanya nggak ini. Iya Kak. Oke. Ya. Nah, kalau kamu bertanya bagaimana pandangan kami orang Kristen tentang orang-orang yang di luar kekristenan. Ya, tentu sebagaimana sabda Tuhan kami Yesus Kristus, dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa kami harus pergi untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia itu termasuk semua orang. Ya, kami mengasihi semua orang, untuk itulah kami menginjili. Kenapa kami menginjili? Kami tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kami harus memberitakan kebenaran mengenai Kristus agar jiwanya diselamatkan. Ya, penginjilan kami dan iman kami kepada Kristus itu dilatar belakangi oleh apa? Oleh keselamatan yang akan kami peroleh dari dalam Dia, yang menjanjikan keselamatan itu. Nah, kami memandang orang yang di luar kekristenan adalah orang-orang yang dikasihi Allah, tetapi masih terhilang. Ya, kenapa terhilang? Karena mereka belum diperdamaikan dengan Allah. Percaya atau tidaknya kepada Kristus itu tentang pembenaran dan pengudusan. Ingat Mbak, kita masuk neraka itu bukan oleh karena tolak Yesus. Kita masuk neraka itu oleh karena dosa-dosa kita semua. Dosa kitalah yang membuat kita terlempar ke dalam neraka. Dosa kitalah yang membuat kita mengalami penderitaan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan apa yang seharusnya kita terima, yaitu kematian kekal. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi Dia mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia akan turut dibangkitkan sama seperti Dia yang telah bangkit dan menang melawan kuasa kematian itu. Jadi kenapa sih Yesus harus mati? Ya, mungkin teman-teman muslim atau orang di luar Kristen akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu harus mati, kok repot banget gitu ya? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Dia tidak mati, bagaimana mungkin Dia membuktikan ucapannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya, jadi karena Tuhan Yesus di dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali, maka kami tidak punya alasan untuk ragu kepada Dia, bahwa Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jadi kami itu memandang orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang terhilang. Nah, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak termasuk di dalam kawanan anak domba. Tapi bagaimanapun, sesuai sabda Tuhan kami Yesus Kristus, kami harus tetap mengasihi semua orang. Bahkan termasuk mbaknya nih sebagai muslim. Kak, saya berbicara begini, saya menginjili Anda, saya sebagai Kristen, kamu sebagai muslim. Tapi itu haknya kamu mau percaya atau tidak, kami tidak memaksa itu. Tapi dalam pandangan kami, kalaupun mbaknya menolak untuk percaya kepada Yesus, ya, mbaknya tidak akan punya alasan berkata bahwa aku belum mendengarkan kabar keselamatan itu. Ya, karena Anda sudah mendengarkan. Gitu. Jadi, kami memandang orang-orang yang di luar Kristen itu adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Orang-orang yang dikasihani, dan kita perlu tolong mereka agar mereka diperdamaikan dengan Allah melalui satu-satunya jalan keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena tak satu pun yang bisa kalahkan kematian itu selain daripada Dia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Gitu, ya. Gitu, Mbak. Ini kan tadi Mbak bilang kan Kakak sudah gantikan sama Yesus ya, kita semua Betul. udah mati digantikan sama orang Yesus. Jadi gimana kalau misalnya kan, kalau percayakan Mbak kan,
kalau setiap orang Mas kan setiap orang Kristen kan pasti masuk surga. Jadi kalau misalnya kami yang belum percaya sama Kristen, misalnya kayak saya Muslim, itu kira-kira masuk surga juga atau ditebakkan di neraka pada akhirnya? Tapi kami tidak percaya Yesus gitu. Saya kan percaya Yesus itu adalah seorang Isa ya, gitu Mbak. Oh ya, Mas. ya, ya. Oke, bagaimana nasib kami orang yang tidak mau percaya kepada Yesus? Ya, dosa-dosa Anda akan membawa Anda ke neraka. Kami percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kami itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak punya jalan untuk datang kepada Bapa. Maka dosa-dosanya akan membawa dia dan menyeret dia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena dia tidak dikuduskan, dia tidak dibenarkan. Siapa sih manusia yang benar? Nggak ada, semua kita tuh orang berdosa. Tapi Yesus Kristus dia tidak berdosa. Dan ketidakberdosaan dia itulah yang akan membenarkan kita sebagai orang yang tidak berdosa, sebagai orang yang berdosa untuk tidak berdosa melalui iman kepada dia. Ya. Jadi kalau tidak mau percaya Yesus, bagaimana nasibnya? Dosa-dosanya akan membawa dia kepada alam maut. Tapi kalau kamu percaya Yesus, imanmu itu akan menuntun rohmu ke alam Firdaus. Karena kamu sudah punya tiket, yaitu Yesus Kristus sebagai kebenaran dan hidup itu. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya ya kan gini, kita tuh jahat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka menjahatin manusia lain. Tapi iman kita tuh percaya Yesus tuh kayak gimana? Itu masuk surga juga? Oh enggak, karena begini, percaya itu bukan sekedar percaya. Karena gini deh, kamu percaya nggak saya sembuh kalau saya nggak bisa jalan kaki? Nggak mungkin dong. Lihat ah. Nggak bisa aja Kak. Kan Bukan ke situ. kalau sakit ya. Poin yang mau saya tegaskan itu adalah bukti iman. Ya, jadi bukan kepada perbuatan itu Bukannya sendiri. itu iman juga Kak. Kalau kita percaya itu Tuhan itu bakalan menyembuhkan kita walaupun kita doing nothing. Itu kan iman, bukan ya? Oke. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak air ini menghilangkan hausmu? Percaya? Kalau kamu tidak minum air ini, apakah kamu hausmu akan hilang? Saya kan ngomongnya di sini dari kata-kata mukjizat Kak. Kalau Tuhan mau saya tidak haus, itu pasti tidak haus. Bukan. Saya tidak menyoroti mukjizat. Saya tidak menyoroti mukjizat. Mungkin Anda tidak menangkap ya. Saya tidak akan makan, saya tanya kakaknya. Bentar. Iya. Mungkin Anda tidak menangkap maksud saya. Maksud saya begini, kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia jahat, artinya dia bukan Kristen, Mbak. Makanya saya katakan, kalau ada orang mengaku sembuh tetapi nggak bisa jalan kaki, artinya dia belum sembuh. Dia bohong. Nah, kalau ada orang mengaku Kristen tetapi perbuatannya itu seperti setan, artinya dia bohong, bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dengan benar, itu akan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kita mengaku Kristen, dan kita adalah ranting-rantingnya Kristus, dan kita tidak punya buah-buah hidup yang baik, ya maka kita akan dibuang ke dalam api. Itu maksud saya. Ya jadi kalau ada orang ngaku Kristen, tapi selalu berbuat jahat, suka berzina, suka membunuh orang, suka fitnah, suka mencaci, dan dia tidak bertobat sampai dia mati, ya, artinya dia bukan Kristen. Ya, dia tidak percaya. Karena kalau kamu percaya air ini menghilangkan hausmu, tapi kamu tidak minum, kamu tetap haus. Nah, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tidak menghidupi Yesus sebagai Tuhan, kamu tetap tidak selamat. Kamu tetap bukan Kristen.
Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang dimaksudkan dalam frasa itu adalah iman tanpa bukti iman itu adalah mati. Gitu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kata-kata, tapi praktik hidup, ya, life changing, perubahan hidup. Karena kalau kita percaya kepada Kristus, ada perubahan di dalam hidup kita yang menjadi buah Roh Kudus itu sebagai meterai atas kita. Jadi kalau ada orang percaya Yesus, dosanya segini. Sebelum percaya Yesus segini. Ya, setelah percaya Yesus, dosanya jadi segini. Artinya ada progres. Orang-orang itu selamat. Tapi kalau percaya Yesus begini sampai mati, setelah percaya Yesus tetap begitu, tidak selamat. Kenapa? Tidak ada buah dari imannya, itu berarti dia bohong. Gitu ya. Jadi Ya, bukan oke, iman Kak. itu bukan Oke. sekedar ucapan, tapi bukti. Gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Oke, ya gitu ya. Ya Jadi penjelasannya ya. oke ya. Silakan muat. Halo? Halo? Ya, halo. Ya silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Halo? Tunggu. Berapa lama lagi saya harus menunggu? Adakah 1300 tahun atau 700 tahun? Katanya kalau misalnya dalam kepercayaan umat Kristen itu, apakah Nabi Muhammad itu ada? Oh enggak, kita tidak percaya Nabi Muhammad. Umat Kristen tidak percaya itu. Terus kalau Karena syarat Nabi itu yang pertama harus dari Israel. Nabi Muhammad bukan dari Israel. Yang kedua, Nabi itu harus ditabiskan dengan 2 saksi. Nabi Muhammad siapa yang menabiskan? Ya, itulah alasan kenapa kita tidak menerima dia sebagai Nabi. Gitu. Gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya Nabi terakhir di Kristen itu ada? Oh, Yesus adalah Nabi terakhir. Yesus punya 3 gelar. Yesus punya 3 gelar. Dia adalah imam dari jalur Melkisedek, karena kan Yesus adalah Mesias. Nah, Mesias itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu ada 3. Imam itu diurapi, raja itu diurapi, nabi itu diurapi. Nah, Yesus adalah nabi yang diurapi, tipologi Musa. Yesus adalah raja yang diurapi, keturunan Daud dari Yehuda. Dan Yesus adalah imam yang diurapi dari jalurnya Melkisedek. Gitu. Gitu ya. Kasih Kak. Ya. Gitu. Oke. Jadi begitulah kira-kira. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Jawaban cerdas Elia Myron ketika saudara-saudara seberang bertanya tentang iman kekristenan. Dan jelas Elia Myron berkata-kata bahwa yang pertama, bahwa orang-orang Kristen sangat mengasihi orang-orang khususnya non-Kristen. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan mereka adalah orang-orang yang terhilang. Nah, itu yang pertama. Kenapa dikatakan terhilang? Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang belum mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Dan orang-orang berdosa ini yang tidak mengakui Yesus, maka mereka akan mati dalam dosa mereka. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan ditebus oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan 100% dan juga dia adalah manusia 100% pada waktu itu, yang sempurna adanya, tidak ada dosa sedikit pun di dalamnya. Karena itu ia layak menebus dosa manusia yang berdosa. Nah, yang kedua, jawaban Elia Myron ketika ditanya. Elia Myron berkata sesuai dengan iman kekristenan bahwa nabi itu datang dari bangsa Israel, dan
Alkitab jelas mencatat bahwa Nabi terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus kita sudah dengar tadi bagaimana punya gelar, yaitu gelar sebagai imam dan juga gelar sebagai nabi, tetapi dia juga adalah Tuhan yang telah menjadi manusia yang tidak disadari oleh manusia. Itu sebabnya dikatakan Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan di ayat selanjutnya bahwa firman itu datang menjadi manusia, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, jelas dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang tersembunyi, yang tidak dikenali oleh sebagian orang. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita kecerdasan dan juga memberkati kita, sekaligus menjadi informasi penting bagi kita. Tuhan memberkati kita. Salam.